Astaghfirullah, Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kan kita sudah berdiskusi tentang materi mengkusui Ramadan ya. Nah, jadi pertama yang kita diskusikan pertama adalah judul, ya toh? Setelah judul, kemudian judul itu dibuat soal. Nah, setelah judul soal, misalkan kemarin khutbah Rasulullah menjelang Ramadan, setelah itu jadikan judul apa khutbah Rasulullah menjelang Ramadan, gitu ya. Nah, setelah jadikan judul, kemudian kalian membuat soal, nah baru dipelajari. Nah, setelah dipelajari baru didiskusikan atau dijawab, diskusikan setiap satu peserta membuat soal satu. Nah, setelah itu kalian baru malam berikutnya jadikan ujian dan minimal nilai berapa? 8. Tapi kemarin dapat nilai berapa? Rata-rata 9. Nah, atau kurang 1 itu harusnya 10. Nah, tapi lumayan lah karena minimal nilai 8 kalian mendapat nilai 9. Meskipun yang banyak nilai 10. Jadi materi besok kalian ujian ya. Ujian dari halaman berapa ya? 9 sampai 16. Ya. Judulnya misalkan nomor 1 bulan kebangkitan ruh. Nah, judulnya kemudian soalnya jadi apa? Nomor 1 apa? Nomor 9 apa yang soal siapa? Judulnya jadinya apa? Kenapa bulan Ramadan, kenapa bulan puasa bisa sebagai bulan kebangkitan ruh? Nah, kenapa bulan puasa sebagai bulan kebangkitan roh gitu ya? Nah, dari materinya nomor 9 itu bulan kebangkitan roh gitu ya. Itu benar itu soalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalian besok siap untuk ujian yang kalian soalnya bikin berdasarkan daftar isi. Itu ya. Dengan belajar seperti ini, kita itu kemarin yang dari nomor 1 sampai 9 itu sebagai parameter ya. Parameter ternyata kalian rata-rata nilainya 9 meskipun ada yang nilai 10 hanya berapa orang gitu ya, tapi rata-rata sudah tercapai itu. Artinya kalian paham gitu ya. Nah, ini metode ini sangat bagus. Nah, nanti kita seperti ini metode belajarnya. Setiap satu buku model seperti ini. Nah, ini dipelajari selama berapa? Estimasi saya itu 2 minggu, ya toh? Nah, ini insya Allah selesai. Jadi kita besok bulan Ramadan itu kita memang punya bekal dalam apa? Dalam menjalankan puasa sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di keilmuan tentang puasa Ramadan. Ya, besok silakan ya. Ya, malam ini cukup dari saya. Saya mau tanya-tanya ini, saya pilih secara acak aja ya. Nah, ini namanya Ayis. Ini Holik, ini Anjas, Jazuli. Ini Ayis, Holik, Anjas, Ka, Ihsan, Rafiq. siapa? Rafiq. Oh, yang anu itu ya, yang latihan Tenisi. duduk timpo itu ya. Terus Udin ya. Ini hanya sebagian, Mbak. Ini sebagian yang pada hadir. Anggap saja ini satu kelompok ya, satu kelompok. Oke, saya ingin tanya pada Mas Iksan ya, Mas Iksan. Mas Iksan dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Sudah berapa lama di sini? Sekitar 6 bulanan. Oh, 6 bulanan ya. Terus gimana menurut Mas Iksan metode pembelajaran di sini? Menurut saya metode pembelajaran di sini simple ya, gampang dicerna, terus juga
dibanyakin, dipentingin juga prakteknya. Praktek 75%, materi 25%. Mm-mm. Terus Nah, terus ya apa namanya, di sini juga enak belajarnya. pernah punya pengalaman belajar di pesantren lain? Dulu pernah pesantren 3 tahun Oh, di mana? di Karawang, Jawa Barat. Enak di sana apa enak di sini? Kalau enak sih ya enak di sana. Dari yang soalnya ditengokin terus tiap bulan. oh gitu. Iya, Jadi pengen ditengok terus. iya pengen. Makin Kalau lah. di sini belum pernah ditengok itu selama 6 bulan lah. Iya, kalau perlu nggak usah ditengok. Laki-laki kok ditengok manja nanti. Terus kesan-kesannya? Kesan saya bersyukur banget bisa di sini. Dulu pas pulang dari pesantren itu ya saya suka kayak apa, belum, masih polos gitu. Masih polos ya? 3 tahun tetap polos ya? Apa namanya, kalau suka diomelin orang tua, apa, suka diomelin setiap hari itu, pokoknya diomelin walaupun udah pesantren ya, gara-gara jarang sholat gitu. Tapi semenjak di sini ya insya Allah udah mulai berubah. Berubah ya? Iya. Iya, karena orang tua nggak pernah lihat. Kalau sering dikunjungi orang tua jadinya manja ntar ya. Jadi bersyukur karena orang tua tidak nengok. Itu artinya beliau sudah pasrah bener sama pesantren, khususnya di bawah bimbingan Pak Widarto. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Mbak Ika ya. Mbak Ika ini dari mana tuh? Dari asli sini. dari Oh, asli Separe. sini. Terus gimana menurut Mbak Ika pembelajaran di sini? Ya kalau menurut saya ya lebih enak, mudah dipahami. Soalnya kan materinya kan kayak di pondok pesantren, tapi cara pengajarannya kayak di perkuliahan. Oh, kayak di Jadinya- perkuliahan. Jadinya seperti klasik tapi juga modern. Oh iya, memang ustadznya itu lulusan S2. Iya. Jadi beliau luar biasa, master. Terus ada lagi? Ya, di sini juga kalau misalnya ada materi yang disampaikan itu juga mudah dipahami. Terus juga kalau pas habis materi terus langsung dipraktekin. Oh gitu ya. Jadinya bisa langsung memahami materi dengan cara praktek. Kalau sudah praktek kan langsung bisa mengamalkan. Terus kesan-kesannya? Kesannya ya senang karena dulu kan juga udah pernah ngaji, tapi ngaji kitab kuning lah ya. Sekarang kitab apa? Kitab putih. Ya enggak, sekarang Ini putih semua kitabnya. kitab ya maksudnya kitab-kitab itu dijadikan satu, dibahasa Indonesia kan, terus jadikan materi. Oh gitu Jadi ya. lebih mudah dipahami. Kalau di kitab kuning kan harus memahami bahasa Arabnya itu artinya apa gitu. Ini Terus di sini lebih simpel, lebih praktis, lebih gampang dipraktekkan. Jadi waktunya yang dibutuhkan sedikit tapi dapatnya banyak. banyak. Oke, terima kasih Mbak Ika. Nah, sekarang Mas Anjas ya. Oke, gimana Mas Anjas? Ya. Wis pertanyaannya podo karo mau. Oh ya, metodenya ya. Kalau metode belajar di sini saya suka karena ngaji di sini simple dan ngajinya banyak prakteknya. Jadi saya kalau ngaji banyak prakteknya gampang paham. Ya. Terus yang saya suka ngaji di sini itu gurunya santai, nggak Santai ya? galak-galak. Oh, Ya iya. tapi tegas. Kalau Pak In bilangnya, Pak Wid bilang tuh sersan. Serius tapi santai. Kalau waktunya serius, waktunya santai ya santai. Tuh. Terus gurunya ya Pak Wid itu kalau statusnya
walaupun dia sebagai pengajar kami, tapi dia tidak mau dipanggil sebagai kiai atau ustadz. Nah, justru dari situ kami merasa lebih akrab. Beda kalau dulu saya ngaji di tempat lain, itu ada hubungan bilang kiai, jadinya agak segen kalau ada pertanyaan-pertanyaan mau bilang tuh malu tuh. Begitu ya. Yang lebih sukanya sama gurunya itu. Gurunya enak itu. Terus di sini saya lihat di papan tuh kan ada pelajaran ketauhidan ya. Ya. Gimana Ya. tentang ketauhidan yang diajarin di sini? Terutama saya suka ngaji di sini ya karena ada materi beda dengan yang lainnya. Yaitu kalau di ngaji di Pak Wid sini ada materi tentang tauhid, yaitu tentang DN, 3T dan ATP. Itu yang membedakan ngaji di tempat sini sama tempat lain. Iya. Ya. Jadi niatnya bener-bener karena Allah ya. Ya, Dan perbuatannya juga karena Allah. ya. Jadi akhirnya paham mana perintah Allah dan Ya. yang bukan. Itu ya. Iki njaluk ditakoni apa ora iki? Ora. Sudah mewakili. Sama ikut DN enggak? Ya, Gimana rasanya setelah DN? setelah DN ada Perubahan perilakunya. Ya. Heeh. Ngajinya jadi lebih mantep lah. Mantap sholatnya. Sholatnya alhamdulillah tepat waktu. Heeh. Terus pelajaran di sekolah. Saman sekolah apa sih? Sekolah MA. MA ya? Gimana terhadap setelah melakukan zikir nafas, sadar Allah, DN itu pengaruhnya terhadap prestasi belajar di sekolah? pengaruhnya alhamdulillah dapat mudah memahami pelajaran. Alhamdulillah dapat ranking juga. Ranking terus ya? Mantap. Oke. Terima kasih ya semuanya. Oke. Monggo Pak Wid. Nggih. Nah, ini di samping materi seperti ini kita juga materi di luar Iya. dari materi yang sebenarnya ekstra gitu. Seperti kayak kalau ini kan materinya khusus agama gitu ya. Iya. Tapi tidak hanya khusus agama, yang umum juga ada. Seperti apa? Tentang teknologi. Seperti iya. komputer itu ada. Terus tentang otomotif. Ini yang ikut komputer siapa? Semuanya, Mbak. Semuanya Wajib. ikut komputer ya? Ya wajib. Oh, Mereka wajib. udah lihat semua ini. Sudah bagus jadi editor-editor ini. Bisa bikin YouTuber. Wah, Bikin YouTube. yo, ini YouTuber ini, Mbak. YouTuber ini dia. Channelnya apa channelnya? Nanti saya subscribe. Dia pemalu, Mbak. Nah, ini yang suka otomotif, Mbak nih. Otomotif ini, Rafiq ini. Itu lulusan dia baru SMP kelas 1 sudah ngoprek aja motor itu. Sampai tinggal rangkanya doang sih bongkar pasang gitu. Tuh. Sudah bisa bongkar ya? Dan pasang, Mbak. Pasangnya bisa. Kalau bongkar saya bisa, masangnya nggak bisa kalau saya. Jadi seperti itu, Mbak. Materi kita buat sesimpel mungkin. Jadi tujuan saya itu gini. Pengalaman dari masa lalu itu kan sulit gitu ya. Belajar kok sulit gitu loh. Terus didapatkan juga sedikit meskipun dengan durasi waktu lama gitu loh. Nah, ini menjadikan PR buat saya. Lah kok begini gitu. Nah, dari pengalaman itu menurut saya bagus. Pengalaman itu bagus apa? Pola saya rubah gitu loh. Makanya saya mengadakan sebuah perbandingan gini, pengalaman pribadi saya. Itu kalau di sini setahun, mungkin pendidikan seperti saya dulu itu 3 tahun ditempuhnya. Gitu. Iya benar. Saya sangat efisien di sini. Karena memang tadi Mbak pesertanya itu bagaimana di sini simpel gitu ya. Kami memang mengutamakan praktek gitu. Misalkan begini, setelah tata caranya gini kayak tadi nih, praktek besok, prakteknya aktualnya besok di bulan puasa. Kan kita mempelajari mengkhususkan Ramadan gitu. Iya. Simpel itu caranya. Gitu. Terus misalkan praktek materi wudhu gitu. Setelah tahu tata cara wudhu, setelah kita sampaikan materi wudhu, terus praktek. Setelah praktek evaluasi. Setelah praktek terus evaluasi dulu. Setelah itu praktek. Nah di praktek itu kalau sampai keliru itu berkali-kali sampai betul-betul bisa. Jadi satu materi itu misalkan bab wudhu itu ya, itu bisa sampai 6 kali. Begitupun juga amalia-amalia dzikir gitu. Nah, insya Allah di sini dzikirmu juga
nggak lama gitu loh. Karena apa? Berdasarkan saya lama, kawan-kawan ini belajar jangan lama gitu loh. Jangan kayak saya gitu. Cukup saya saja yang lama. Mereka insya Allah ya jadinya lebih cepat gitu loh. Belajar bahasa Inggris. Terus bagaimana? Kalian sebagai pelajar punya amanah. Nah, itu insya Allah ya paham gitu. Makanya mereka juga sekolah ya karena sudah paham tentang ATP-nya, ya semangat gitu loh. Insya Allah pada semangat gitu. Ya datang ya rajin gitu. Padahal di sini setiap subuh itu ada acara, ada kegiatan tadarus. Kayak Udin itu, saya tanya, Udin, kamu waktu sampai persiapan sekolah berapa? Katanya kemarin 15 menit. Dari sini pulang dari ngaji, 15 menit di rumah persiapan mandi, langsung sekolah gitu loh. Tapi kan menanyakan apa? Ya enak katanya, semangat gitu loh. Nah itu efek-efek ketika kita memang di pembelajaran dari Pak Pur itu juga di samping simpel, itu aplikasinya itu mudah juga gitu loh, sederhana lah gitu. Itu Mbah yang dari saya metode saya itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Wid. Ya sami-sami. Nah, ini monggo silahkan dilanjut diskusinya. Oke, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan. Mbak mana? Permisi ya. Jadi besok seperti yang disampaikan materinya berarti ulangan ya, ulangan dari halaman 9 sampai 16. Nah, bulan kebangkitan roh